Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Kasus premanisme yang memakan korban jiwa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, yang diduga melibatkan John Kay, seorang saudara kita di dalam Kristus yang telah menjalani hukuman penjara sekian tahun dan kemudian mendapatkan pembebasan bersyarat. Tetapi di dalam waktu bebas bersyarat ini, saudara kita John Kay diduga terlibat di dalam kasus premanisme kembali. Banyak orang yang pasti tahu bagaimana keadaan John Kay pada saat dia di penjara, di mana dia adalah seorang narapidana teladan yang memiliki attitude yang baik. Bahkan kabarnya beliau telah bertobat dan terlibat di dalam berbagai aktivitas pelayanan kerohanian Kristen di dalam penjara sampai akhirnya dia dibebaskan secara bersyarat. Ketika berita kasus premanisme ini muncul di berita-berita berbagai media, banyak orang termasuk saya pun kaget apa yang terjadi dengan John Kay. Pertanyaan banyak orang termasuk saya adalah, apakah John Kay telah benar-benar bertobat? Karena saya juga adalah seorang yang secara resmi di bawah lisensi Menkumham melayani di berbagai penjara. Minimal saya mengetahui bagaimana keadaan orang, terutama orang Kristen ketika ia berada di penjara. Dari wawancara beliau dan dari kesaksian serta pelayanan beliau yang terekam di dalam foto-foto dan video, saya melihat bahwa saudara John Kay benar-benar adalah seorang yang telah bertobat. Dalam arti, saudara kita sudah mau meninggalkan kehidupannya yang lama kepada suatu kehidupan yang baru. Melalui peristiwa ini saya mau membagikan kepada saudara apakah sebenarnya pertobatan itu. Saudaraku, pertobatan bahasa Yunaninya adalah metanoia, yang secara etimologi memiliki arti mengalami perubahan pikiran yang menghasilkan penyesalan dan mengalihkan tujuan. Matius pasal 3 ayat 2 ketika Yohanes Pembaptis menyerukan, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Artinya, ketika kita memiliki perubahan pikiran, berpaling dari segala sesuatu yang di luar Allah kepada Allah dan kerajaannya, maka itulah pertobatan, metanoia. Saudaraku, kerajaan yang dimaksud Yohanes Pembaptis ini adalah Yesus yang akan datang dan yang akan tampil setelah dia. Karena kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang membuka jalan bagi Tuhan Yesus. Jadi di dalam konteks waktu itu, bertobat, metanoia adalah berpaling atau mengalihkan pikiran dari Taurat dan segala aturannya kepada Kristus. Kristus adalah kegenapan Taurat. Kita tidak mampu memenuhi tuntutan hukum Taurat, maka Tuhan sendirilah yang datang untuk memenuhinya. Sang mampu telah datang. Metanoia yang dimaksud adalah kita memalingkan perhatian pikiran kita dari apa yang tidak mampu kita lakukan kepada Sang mampu, yaitu Kristus. Dan puji Tuhan saudaraku, Kristus Sang mampu ini bukan hanya sudah ada di dunia, bahkan hari ini Ia sudah ada di dalam kita. Kita tinggal hidup di dalam Dia yang ada di dalam kita, maka kita akan mampu atau dimampukan melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dan tidak mampu kita lakukan. Bertobat bukan hanya menyesali dosa-dosa dan pelanggaran saja, tetapi juga beralih dari dunia dan pengerusakannya yang merampas manusia yang Allah jadikan bagi dirinya. Bertobat adalah berpaling kepada Allah di dalam cara dan dalam segala hal untuk menggenapkan tujuannya di dalam manusia ciptaannya. Inilah bertobat kepada Allah. Inilah bertobat dan berpaling kepada Allah. Kisah Rasul 20 ayat 20. Ketika kita bertobat, kita bukan hanya ada perubahan pikiran, tetapi juga berpaling dalam pikiran kita dari segala hal yang di luar Allah kepada Allah dan kerajaannya, yaitu kepada Kristus. Saudaraku, bertobat adalah berpaling kepada kerajaan. Kerajaan adalah berbicara mengenai kekuasaan Allah dan pemerintahannya di dalam Kristus. Ketika kita bertobat, kita memiliki perpalingan dari segala sesuatu, baik atau buruk, kepada Allah sendiri. Hal ini bukan hanya berpaling di dalam pikiran, tetapi juga di dalam segala aktivitas. Dan bukan hanya berpaling dari perkara yang buruk, tetapi juga dari perkara yang baik. Karena perkara yang baik juga dapat berlawanan dengan Allah. Kita harus berpaling kepada Allah dari perkara-perkara yang baik ataupun apalagi yang buruk.
Jadi bukan hanya orang jahat saja yang perlu bertobat. Orang baik pun, saudaraku, asalkan di luar Allah, di luar kerajaan di mana Kristus berkuasa, maka orang baik itu pun harus bertobat, harus berpaling kepada Kristus dan menerima Kristus, dan agar bisa hidup di dalam Kristus. Ini bukan hanya persoalan keselamatan saja, melainkan hidup di dalam ruang lingkup kerajaan Allah di dalam Kristus. Hal terakhir yang ingin saya bagikan, bertobat adalah memiliki perubahan di dalam pikiran, filosofi, dan logika kita. Kehidupan manusia yang jatuh seluruhnya menurut pikirannya. Apa adanya dia dan segala yang dikerjakannya adalah menurut pikirannya sendiri. Sebelum kita diselamatkan dan sebelum kita bertobat, kita dituntun oleh pikiran kita. Pikiran, logika, dan filosofi kita mengendalikan kehidupan kita. Di bawah pengaruh pikiran kita yang jatuh, aktivitas kita adalah aktivitas yang di luar kendali Allah, melainkan di bawah kendali kita. Memang Allah berdaulat, berkuasa, tetapi kita yang hidup di luar area kerajaan Allah akan lebih dikendalikan oleh pikiran, logika, dan filosofi kita, dan bukan Allah. Akibat dari itu, Allah pun menyediakan pendisiplinan berupa hukum melalui pemerintahan dunia yang adalah wakil Allah, Roma pasal 13, jika itu melanggar hukum dan peraturan manusia. Maka suatu hari ketika kita mendengarkan pemberitaan Injil yang memberitahu kita untuk bertobat, itu berarti kita perlu memiliki perubahan dan perpalingan di dalam pikiran, filosofi, logika, serta aktivitas kita kepada Kristus dan di dalam Kristus. Apa yang terjadi dengan saudara kita John Kay, seorang anak Tuhan yang saya tahu telah memiliki tekad untuk menjalani hidup baru di dalam Kristus. Karena kita memiliki asas praduga tidak bersalah, jika ia dinyatakan bersalah secara hukum, maka yang terjadi setelah 6 bulan bebas, ia terjerat di dalam pikiran, filosofi, dan logikanya yang lama, di mana kita dengar saudara kita ada di dalam persoalan masalah pembagian hasil penjualan tanah dengan pamannya yang dianggapnya mungkin tidak adil. Saudaraku, kita semua bisa terjerat dan tersandung di dalam persoalan yang sama. Bukan hanya seorang John Kay saja yang bisa jatuh, saudaraku. Bahkan pendeta besar pun bisa jatuh, bahkan oleh perkara yang lebih memalukan dari kasus saudara kita John Kay. Ada kalanya metanoia, pertobatan kita yang sungguh suatu ketika mendapat cobaan yang sangat berisiko dan membahayakan dari si jahat untuk menjatuhkan kita, kesaksian kita sebagai pengasih-pengasih Tuhan. Demikian definisi metanoia atau pertobatan, untuk diketahui agar kita memiliki suatu pemahaman yang hakiki yang akan membantu kita untuk menjalani hidup di dalam pertobatan itu. Kiranya Tuhan Yesus memberi jalan keluar terbaik untuk saudaraku John Kay. And the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.